Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai selesai. Selanjutnya cek kehadiran kepada ketua kelas Mbak Fani, silakan dicek teman-temannya. Lengkap, Bu. Alhamdulillah lengkap. Untuk memotivasi kalian hari ini, Bu Ii menginginkan salah satu di antara kalian menyanyikan lagu anak-anak yang judulnya Si Kancil Anak Nakal. Ada yang ingat dengan lagu itu? Coba salah satu saja. Mbak Isma mungkin? Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayolah kasih burung, jangan diberi ampun. Iya, baik anak-anak, mudah-mudahan kalian termotivasi dari lagu tersebut. Nah, untuk persepsi pada hari ini, di pertemuan kemarin kita membahas apa? Mungkin ada yang masih ingat? Identifikasi ciri, isi, tokoh, latar, dan alur. Benar sekali Mbak Intan, masih ingat, bagus. Nah, kalau kita kaitkan lagu Si Kancil anak-anak, siapa yang berani menjawab? Siapa tokohnya, di mana kejadiannya, dan bagaimana alur atau rangkaian peristiwanya? Mbak Rizka? Ya, silakan Mbak Rizka. Tokohnya si kancil. Tepat sekali, tokohnya Si Kancil. Latarnya? Latarnya di ladang. Latarnya di ladang, yang menunjukkan di ladang yang mana? Suka mencuri ketimun. Iya. Berikutnya alurnya? Si kancil anak nakal yang suka mencuri ketimun. Ayo lekas diburung, jangan diberi ampun. Iya, berarti itu alurnya alur maju. Baik anak-anak, tujuan kita hari ini adalah menemukan rangkaian peristiwa isi fabel. Yang kedua, menceritakan kembali isi fabel yang didengar. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, kalian mengamati video dari grup WA yang sudah Bu Im kirimkan. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Pertanyaan dari kalian akan kita jadikan permasalahan untuk dibahas secara berkelompok. Hasil dari kerja kelompok kalian nanti kalian presentasikan. Sekarang, pasti kalian sudah menyusun pertanyaan. Coba, siapa yang mau mendahului bertanya? Saya, Bu. Mbak Badminton. Siapakah tokoh utama dalam fabel Singa dan Tikus? Sifat singa di awal jahat, di akhir sifatnya baik. Sebenarnya sifat singa bagaimana? Bagus sekali. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan ini, Bu. Mbak Safira. Ya, Mbak Safira silakan. Tokoh utamanya adalah tikus dan singa. Singa yang berwatak jahat di awal dan berwatak baik di akhir menggambarkan bahwa sifat manusia kadang baik. Kadang orang baik pun dalam kondisi tertentu bisa berbuat jahat. Kadang orang jahat juga punya sifat baik. Iya, bagus sekali. Bu Im luar biasa, kalian memang luar biasa. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Bu, mau nanya. Mbak Ayu Indana. Iya. Ya, silakan Mbak Ayu Indana. Saya catat ini. Cerita itu kan panjang, Bu. Bisakah kita meringkasnya? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana meringkasnya? Nah, ini menarik sekali anak-anak pertanyaan dari Mbak Ayu ini. Pertanyaan ini yang Bu Im pilih untuk dijadikan bahan diskusi hari ini. Silakan kalian membentuk kelompok seperti pertemuan kemarin. Kemudian tugas kalian adalah mencari tahu langkah-langkah menyusun ringkasan cerita. Ya, kemudian yang kedua, kalian coba menyusun ringkasan cerita dari fabel tikus dan singa tersebut sesuai dengan alur ceritanya. Paham? Paham. Bu. Iya, saya beri waktu 15 menit ya. Silakan membentuk kelompok seperti kemarin. Baik anak-anak, kelompok manakah yang siap mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Mungkin dari kelompok Mbak Fani, kelompok A. Ya, Bu, saya mewakili dari kelompok A. Silakan Mbak Fani. Kelompok A, saya catat dulu kelompok A. Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. 1. Membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. 2. Mencatat nama pelaku dalam teks fabel. 3. Mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. 4. Menuliskan kembali teks fabel yang dibaca, sedapat mungkin menggunakan bahasa sendiri. Untuk cerita selanjutnya, saya serahkan kepada Nidia Tantri. Menurut kami, hal-hal yang penting dalam cerita Singa dan Tikus adalah sebagai berikut.
Singa sedang tidur diganggu tikus. Singa terbangun memarahi tikus dan tidak mau melepaskan tikus. Tikus ketakutan. Singa mengejek tikus sebagai hewan yang kecil. Singa tergantung jala. Tikus menolong singa. Singa menyadari makhluk sekecil tikus bisa menolong dirinya. Iya, bagus. Selanjutnya, dari kelompok W memilih kelompok C. Saya wakili Bu dari kelompok C. Ya, Mbak Ervin, silakan. Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel yaitu 1. Mendengar secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. 2. Mencatat tokoh-tokoh dalam teks fabel. 3. Mencatat peristiwa penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. 4. Menuliskan kembali teks fabel yang didengar. Sedapat mungkin menggunakan bahasa sendiri. Untuk selanjutnya, yang menceritakan kembali saya serahkan kepada Intan. Rangkaian peristiwa sebagai berikut. Awalnya, singa terganggu dengan kehadiran tikus karena mengganggu sang singa tidur. Tepat saat tikus naik di badan singa, si singa terbangun dari tidurnya dan menggoncangkan tubuhnya sampai si tikus terjatuh. Singa mengejek tikus sebagai hewan kecil. Tikus ketakutan, singa merasa kasihan dan melepaskan. Sampai pada suatu hari, ketika singa jalan-jalan, singa terjebak, sehingga tergantung di jala. Ketika tikus melihatnya dan memberanikan diri untuk menolong singa, tikus berhasil. Kemudian singa menyadari makhluk sekecil tikus bisa menolong dirinya. Tikus dan singa bersahabat. Sekian Bu dari kami. Luar biasa sekali. Jadi kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Kelompok A, B, C, luar biasa. Nah, kita cek apakah benar kita sama-sama membahasnya dengan sama-sama menonton video yang sudah Bu Im kirimkan kepada kalian kemarin. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Terdengar? Bahkan jika angin bertiup, Suaranya terdengar? ia segera mencari lubang. Dengar. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran. Nah, sampai di sini dulu. Siapakah tokoh-tokohnya dan latarnya di mana? Tikus dan singa. Latarnya di hutan. Betul. Iya, bagus. Lanjut ya. Rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Kita cari alurnya. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa menguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Sampai sini dulu. Apa yang terjadi? Rangkaian peristiwa apa? Singa sedang tidur diganggu tikus. Singa sedang tidur diganggu tikus. Baik, lanjutkan. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku, aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun, aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu, maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Alurnya bagaimana lagi? Singa terbangun dan memarahi tikus. Singa terbangun dan memarahi tikus. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh. Nah, setelah tikus ketakutan, singa bagaimana? Singa mengejek tikus sebagai hewan yang kecil. Iya, singa mengejek tikus sebagai hewan yang kecil. Lanjut. Dari sana, Sampai di sini? Sampai sini ya? Ini
Rangkaian peristiwanya bagaimana? Jala. Oh ya, bagaimana Mbak? Oh, singa tergantung jala, ya. Saya kira Bu. Selanjutnya, Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus. Nah, tiba di depan guanya. Singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang, dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jari itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hei teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar. kemudian setelah singa tergantung jala, apa yang terjadi? Tikus menolong singa. Tikus menolong singa, diingatkan. Pemburu. Tapi tikus terus menggigit jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh, lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeran. Iya. Endingnya bagaimana ini, anak-anak? Singa menyadari bahwa makhluk sekecil tikus bisa menolongnya. Iya, singa menyadari ternyata ada makhluk sekecil tikus yang bisa menolongnya. Nah, untuk langkah menceritakan kembali, kita koreksi bersama dari jawaban kalian tadi, benar atau tidak. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, ini cara menceritakan kembali. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Tepat sekali, bahkan tadi ada kelompok yang menjawab, mendengar secara berulang-ulang fabel yang akan diceritakan. Jadi karena kita bahannya adalah video, maka mendengar. Berikutnya, mencatat nama pelaku dalam teks fabel. Tokoh-tokoh, pelaku itu sama. Berikutnya, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. Nah, tadi juga ada yang menyampaikan, mencatat peristiwa-peristiwa, Bu. Betul, hal-hal penting, gagasan pokok, peristiwa-peristiwa, semuanya benar. Nah, kemudian menuliskan kembali teks fabel yang dibaca. Ya, dan ternyata ketika kita koreksi, jawaban kalian adalah benar semua. Tepuk tangan buat kita. Ya, bagus sekali. Kalian sudah aktif-aktif. Nah, baik anak-anak, kita sudah meneliti jawaban kalian. Sekarang, setelah kita melalui tahapan pembelajaran tadi, apa saja kesimpulan materi hari ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Saya, Bu. Apa belum keluar, Mbak Intan? Iya, silakan Mbak Intan. Kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama membuat langkah-langkah. Membuat langkah-langkah menyusun ringkasan cerita. Berikutnya, yang pertama, yang kedua. Kembali isi fabel. Iya, jadi yang pertama, kita sudah menentukan langkah-langkah membuat ringkasan cerita. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengungkapkan kembali cerita tersebut dengan bahasa kita sendiri. Paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah, kalian memang luar biasa. Selanjutnya adalah mengerjakan LKPD 2. Nanti akan dikirimkan melalui grup WA sebelum pertemuan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, ini pantun buat kalian. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar. Baik, terima kasih dengan keaktifan kalian. Akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.